Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kita berada di kawasan Jakarta Utara dan di depan kita ini adalah layang dari tol Tanjung Priuk ke arah Pluit dan sebaliknya dan merupakan bagian dari tol dalam kota. Di seberang sana kita melihat ada tiang-tiang atau pilar-pilar yang sudah dibangun dan nantinya akan tersambung satu sama lain menjadi satu layang tol yang baru, yaitu tol Harbor Road 2. Kalau di sini diwakili oleh garis putus-putus berwarna biru. Tol tersebut menyambungkan langsung ya dari arah Tanjung Priuk Cilincing dari tol Jor 1 yang biasanya kita berbelok ke arah Kebon Bawang, tapi lurus ke arah Pluit melewati area terminal Tanjung Priuk ya yang ada di sekitar ujung Jakarta. Nah, biasanya kita dari tol Jor, ya Jor 1 ya akan berbelok dulu ke arah Kebon Bawang dan kemudian bayar tol dan meneruskan perjalanan ke arah Ancol ya seperti garis yang warna hijau. Nanti apabila si tol Harbor Road 2 ini selesai, maka para pengendara tidak lagi melewati yang warna hijau bila tidak ke arah Cawang atau Uki, tapi bisa melewati langsung tol baru. Nah, seperti apa ya tolnya, jalurnya kita akan lihat di sini menggunakan Google Map ya. Baik, kita perhatikan lebih detail ya di bagian bawah sini. Dari sisi kanan kita atau dari sisi timur itu adalah tol Jor 1 yang masih terputus di perempatan di sekitar Terminal Peti Kemas Tanjung Priuk. Perempatan apa pertigaan ya. Kemudian tol tersebut sebenarnya disambung dengan garis yang warna kuning ini, itulah tol Harbor Road 2 dan melewati JICT ya atau Terminal Peti Kemas, kemudian nanti akan berbelok menuju ke arah Papanggo dan menyusuri sisi dari tol dalam kota yang sudah ada sekarang sampailah ke arah Pluit dengan panjang kurang lebih 9,6 km. Secara posisi tol ini berdampingan ya dengan si tol dalam kota yang sudah ada, namun tidak tersambung satu sama lain, melainkan seperti double decker ya, yang satu di bagian atas dan satu lagi agak lebih di bawah. Baik, kita sudah ada di sekitar Papanggo dan di sini tolnya akan crossing dengan tol dalam kota yang sudah ada di sekitar Jakarta International Stadium. Kemudian akan menyusuri pinggir ya dari Jalan RE Marta Dinata. Nanti kita akan lihat di bawah seperti apa kondisinya dan berada di pinggir kali sampailah di sini akan ketemu dengan simpang susun yang keluar tol ke arah Benyamin Sueb dan juga mungkin nanti ada tujuan ke arah Gunung Sahari ya. Lalu si tol ini akan terus menyusuri pinggir dari jalan yang ada ke arah Pluit ya. Nah, tentunya kalau kita sehari-hari yang lewat di sekitar sini pada saat jam pulang kerja ya ataupun pulang dari bandara dan seterusnya, maka akan mendapati kepadatan yang lumayan ya dan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi kepadatan tersebut. Baik. Ya, kita sudah sampai di Simpang Susun Pluit. Di sini nantinya tolnya mungkin ya akan tersambung dengan tol ke arah bandara dan juga ke arah dalam kota. Nah, kalau kita tarik seperti ini ya, kalau kita tarik balik ke arah barat, tol ini akan menyusuri jalan yang ada yaitu RE Marta Dinata ya, kemudian juga di sekitar Ancol, JIS, Papanggo dan kembali ke arah Terminal Peti Kemas. Dari Terminal Peti Kemasnya kita juga belum tahu apakah akan ada langsung. Kalau ada itu akan lebih baik karena memang kendaraan yang lewat di sini rata-rata adalah kendaraan seperti ini, yaitu kendaraan-kendaraan yang membawa peti kemas atau kontainer-kontainer yang ada. Nah, kalau misalnya bisa langsung naik turun dari JICT, maka akan sangat membantu para kendaraan tidak lagi muter-muter ya. Ini adalah kawasan penduduk yang cukup padat ya di sekitar Papanggo dari kawasan Jakarta Utara di JIS, Jakarta International Stadium. Nantinya akan ada akses tol ya di sekitar sini untuk menuju ke pintu timur dari JIS sendiri. Kalau di bagian bawah sini kita perhatikan ada pembebasan lahannya sudah ya, yang sisi seberang kali sini ya. Kalau seberang kanan kan masih kawasan padat. Kemudian tadi juga kita lihat ada alat berat. Nampaknya situ akan dipersiapkan mungkin ya akses menuju ke arah JIS-nya. Baik, kita akan fokus ke arah sana. Di seberang kita lihat area-area di mana tiang-tiang atau pilar-pilar dari Harbor Road 2 ya itu dikasih pagar dengan jalan yang ada ya. Jalan tersebut adalah jalan akses dari arah Tanjung Priuk menuju ke arah Kemayoran dan juga menuju ke arah Gunung Sahari.
Jadi pilar-pilarnya ada yang sudah jadi sampai ke atas dan ada yang masih dalam tahap pembangunan ya sebagian. Kemudian masih ada besi-besi yang berdiri. Lalu ada alat-alat berat ya di bagian bawah sana dan areanya juga sama ditutupi dengan panel-panel. Sebenarnya di bawah jalan tol ini ada pekerjaan pembuatan ya stasiun KRL sementara untuk akses menuju ke JIS karena JIS sendiri saat ini untuk sisi timur ya belum punya akses. Kemudian untuk stasiun kereta juga belum ada aksesnya yang rencananya juga akan dibuat stasiun kereta dari sisi barat dan sisi timur. Ya mudah-mudahan itu jadi ya sehingga JIS punya akses lebih baik ya. Dengan adanya keberadaan jalan tol Harbor Road 2, yaitu diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelabuhan Tanjung Priok tentunya, kemudian akan terjadi efisiensi di jalur logistik laut. Baik, untuk melihat dari ujung tol yang belum disambungkan ya di sekitar tol Jor 1, kita dari arah Cilincing tadi dari arah Bekasi Cakung, di seberang kanan ini ya terlihat ada satu jalan di bagian tengah ya kalau yang dari arah Kebon Bawang ya itu adalah yang paling kanan sekali. Nah di tengah ini ada satu jalan yang belum ada akses kemana-mana namun berhenti di ujung sana. Itu tadi adalah belokan di mana kita harus ke arah Kebon Bawang ya. Kalau di sisi bawah nanti kita akan lihat seperti apa. Jalan ini masih ditutup ya, yang bagian kanan nantinya ini akan dibuka sehingga menjadi akses ke langsung ke arah Papanggo di mana nantinya kendaraan bisa terus menuju ke Pluit menggunakan tol Harbor Road 2 yang double decker jadi langsung ada di atas ya. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On-Road Indonesia dan sahabat yang mendukung On-Road Indonesia berkembang makin baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna infrastruktur, para pemerhati lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Ini adalah titik temu antara tol Harbor Road 2 yang baru dengan tol dalam kota, namun hanya bertemu ya, bukan disambungkan. Dan tol Harbor Road 2 akan lurus terus menuju ke arah Pluit dan areanya persis berada di samping dari Jakarta International Stadium. Di bagian bawah di sana terdapat silo-silo dan beberapa alat berat ya. Nampaknya itu untuk keperluan lainnya ya. Karena di sana sedang dibangun stasiun kereta akses menuju ke Jakarta International Stadium. Nah, biasanya kita akan melewati Kebon Bawang seperti ini ya, membayar tol, barulah kita akan pilih Ancol Pluit ya di situ untuk menuju ke arah Kemayoran, Mangga 2, Gunung Sahari dan ke Pluit atau ke bandara tanpa harus masuk ke tol dalam kota menuju ke Cawang ya, masuk tol dalam kota dan seterusnya. Di sisi kiri kita melihat ada satu rem ya, rem keluar atau exit atau off ramp yang sudah dikerjakan dan ini adalah jalan yang akan dipergunakan nanti menuju ke arah sisi timur dari JIS. Sedangkan di bagian pinggir kita juga melihat ini ada biasanya kalau model ini adalah on ramp atau pintu masuk tol ya. Nah, sisi bawah tadi sebenarnya sudah ada ke arah jalan Warakas ya, ada tembusnya ke sana dan akan terus ke Danau Bisma atau di Danau Cincin yang ada. Nah, apakah tolnya akan diteruskan ya setelah bertemu dengan jalan Warakas dan jalan Danau Bisma, melewati Danau Bisma menuju ke arah sisi timur JIS atau akan menggunakan jalur yang di pinggir ini menuju ke arah sisi timur JIS dan lewat di kawasan padat yang ada di sekitar Papanggo. Baik, kita kembali ke tol Harbor Road 2 ya. Tol Harbor Road 2 sebenarnya diperuntukkan selain menjadi alternatif ya bagi kendaraan-kendaraan yang melewati jalan tol dalam kota atau Jakarta Inner Urban Toll yang selalu terjadi kepadatan di area ini sampai ke arah Pluit ya. Kemudian juga untuk menjadi mempercepat akses menuju ke arah pelabuhan Tanjung Priok atau JICT kawasan peti kemasnya. Nah, kalau dari sisi atas kita melihat seperti ini ya, terdapat ujung crane, kemudian juga ujung driller nampaknya di sekitar sini dan juga dari ujung pilar-pilar
tol Harbor Road 2 yang sudah jadi. Ujung tolnya lumayan tinggi ya, kalau kita perhatikan tadi tentunya tol tersebut akan lebih tinggi dari tol dalam kota yang sudah elevated ini. Di bagian bawah tol ya, di sekitar Papanggo sini kita lihat ada pekerjaan stasiun ya, stasiun sementara untuk dijadikan akses menuju ke arah JIS. Baik, di sana ada pilar-pilarnya dari tol Harbor Road 2. Kemudian ini adalah pemukiman penduduk ya yang ada di sisi timur dari Jakarta International Stadium, persis di pinggir kali ya. Kalinya tersambung dengan Danau Cincin yang ada di sana. Nah, ini pagar dari Jakarta International Stadium ya. Baik, kita akan turun di sekitar menuju ke arah Jalan Gunung Sahari dan Mangga 2 ya, ataupun Kemayoran. Jadi itu exit tolnya. Langsung kita dapati di sisi bawah ini area-area yang sudah ditutupi dengan barrier-barrier beton, kemudian panel-panel tentunya untuk mengamankan area-area yang sedang dilakukan konstruksi. Mengingat di sini dibangun atau sedang dilakukan pengeboran ya, pemasangan paku bumi dan seterusnya untuk keperluan pembuatan tiang-tiang dari tol Harbor Road 2 yang berada di samping jalan ini ya. Jalan ini langsung berada di samping kali. Lajur yang terpakai lumayan ya, jadi menyisakan cuma 2 lajur di sekitar sini untuk kendaraan bisa melewatinya. Nah, di depan sana ya, si tol Harbor Road 2 pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan simpang susun yang tersambung antara tol dan juga Benyamin Sueb ya. Baik, untuk yang dari arah Cilincing sisi bawah kita lihat seperti ini. Kita akan lihat nanti di ujung di rumah makan sederhana ya, itu paling pojok dari lokasi di mana berbeloknya tol Jor 1 ini yang di bagian atas dengan model pilar-pilar Y. Tapi nanti harusnya lurus ya menuju ke arah kawasan Peti Kemas dan lurus lagi ke arah ujung dan berbelok menuju ke arah Papanggo. Nah, ini bagian atas dari tol nantinya yang akan tersambung dengan Harbor Road 2 dan sini masih putus. Di depan sana belum ada pekerjaan ya. Ini masuk area Koja, jadi masih pekerjaannya ada di jalan sekitar RE Marta Dinata yang kita lihat tadi. Nah, untuk akses ya, kalau di sekitar sini tidak bisa langsung menuju masuk kawasan JICT untuk umum. Jadi memang berbelok ke arah area Enggano ya, nantinya baru menuju ke Tanjung Priuk. Di sini terdapat satu rel kereta ya. Jalan di sini dahulu cukup banyak yang rusak ya, saat ini sudah lebih mendingan dan agak lebih baik lah dibandingkan dengan yang lama karena lebih nyaman untuk dilewati, walaupun kendaraan-kendaraan yang ada di sini adalah kendaraan-kendaraan yang besar. Nah, ini adalah sisi di mana kita berada samping-sampingan dengan tol Harbor Road 2 yang sedang dibangun. Tampak pilar-pilarnya di bagian bawahnya sudah selesai, kemudian ada pekerjaan di sisi atas ya. Area ini ditutup dengan panel-panel yang ada. Kemudian hari ini cuacanya agak gerimis karena baru selesai juga hujan. Beberapa tiang itu sudah selesai bagian bawahnya, tinggal membuat headnya di bagian atas, dan beberapa bagian itu sudah ada bagian atasnya dari tol Harbor Road 2. Sisa jalur seperti biasa tinggal 2, jadi tidak bisa memotong kendaraan lain ya di sekitar sini. Ya, di sebelah kanan ini kita juga melihat ada pembangunan ya. Nampaknya ini untuk pintu air atau pintu air sih sebenarnya ini, atau pompa, rumah pompa atau bagaimana, karena area ini area yang cukup sering juga dilanda oleh rob ya, dan akhirnya menutupi jalan sehingga kendaraan-kendaraan tidak bisa melewatinya, terutama kendaraan-kendaraan yang kecil. Jadi mungkin dibuatlah penanggulangan rob yang ada di sekitar sini. Tampak juga ada satu kren di bagian kanan yang disiagakan di sana untuk keperluan aktivitas pembangunan. Di sini jalannya akhirnya menyempit ya. Jadi untuk pembangunan tiang-tiang dari tol Harbor Road 2 baru sampai di sisi tadi ya, sedangkan di bagian depan di sini ada pekerjaan lainnya yang sedang dilakukan.